Hai guys, balik lagi nih sama gue Fikri. Nah, kali ini kemarin kan kita udah nge-review villa yang ada di atas ya, di Ubud. Nah, sekarang kita ke bawah, ke bagian pantai. Ini gue ada di daerah Uluwatu. Nah, kali ini gue nginepnya di daerah di eh, homestay. Disebutnya sih homestay ya, bukan private villa. Namanya adalah Sun and Surf Stay. Konsepnya seperti di Santorini karena full putih. Nanti kalian bisa lihat lah. Terus ini view-nya langsung ke pantai ya. Nah, pas gue masuk, ini sebenarnya homestay-nya itu cukup simple dan gue dapat harga 550.000, itu udah take and service. Jadi udah all in segitu, tapi tidak termasuk breakfast karena memang di sini tidak menyediakan untuk breakfast gitu. Nah, pas gue masuk di pintu utama, ke sebelah sini langsung area wastafel. Ya. Jadi untuk wastafelnya sendiri sebenarnya tidak ada amenities. Jadi cukup ada hair dryer. Jadi kalau misalnya kalian mau nginep di sini, siapin untuk peralatan mandi ya, sabun, sampo, terus sabun sampo ada sih nanti di kamar mandi, tapi kayak misalnya sikat gigi itu nggak ada. Jadi kalian persiapkan. Terus ada kaca nih, kaca ukuran full face atau setengah body. Terus ini, ini bukan apa-apa, dipikir gue laci nih. Terus ini di sini ada hand shop. Terus di sini ada saklar untuk colokan hair dryer. Sama ini lampu di kamar mandi. Nah, udah itu aja. Nggak ada tong sampah di sini. Simple sekali. Nah, sekarang masuk ke area kamar mandi. Jadi area kamar mandinya ke belah dua. Oh ya, by the way, ini nggak ada pintunya guys. Jadi ya kalau misalnya kalian nginep sama teman-teman kalian, ya harap maklum ya, namanya juga di daerah pantai gitu. Jadi ya kalau terbuka sedikit nggak apa-apa lah, it's okay. Nah, terus masuk di sini showernya cuma ada satu yang bisa dipegang tangan, nggak ada shower yang di atas. Terus di sini ada Sensasia, cukup oke ya untuk homestay yang sesimpel ini, pakai Sensasia. Seperti biasa ada conditioner, terus body shop sama sampo. Terus di area sebelah sini ada tong sampah yang kecil. Terus di sini ada hanger. Terus biasa toilet. Airnya gue nyalain ya. Nyala. Tisu. Dan tisu di sini satu lagi. Oke, setelah dari kamar mandi kita masuk ke ruangan utama. Jadi kalau di ruangan utama ini ada tempat tidur. Nah, tempat tidurnya ini dia queen size. Jadi cukup untuk berdua. Tapi kalau misalnya kalian pun berempat, sebetulnya masih bisa di bawah sini sih, karena lantainya cukup luas lah. Terus bantalnya cuma ada 3 guys. Biasanya dapat 4 atau enggak 2 ya. Kenapa ganjil gini? Tapi ada bantal kecilnya sih. Ini mungkin nanti bisa dipakai untuk di balkon ya. Terus ini juga lucu, ada hiasan gajah. Dan seperti biasa ini ornamen Bali ya.
Balinya biar berasa dan banyak bunga-bunga juga nih. Terus di area sebelum masuk ke area sebelah sini gue mau nunjukin dulu. Jadi ini satu-satunya AC yang ada di kamar ini. Karena kamarnya juga cukup kecil, jadi AC satu pun cukup dan berasa. Kecuali kalau misalnya nanti pintu kamarnya dibuka, balkonnya dibuka, mungkin nanti AC-nya nggak bakalan berasa lagi ya. Terus kita masuk ke area sebelah sini. Ini ada meja, mungkin fungsinya ini adalah meja rias, tapi bisa dialihfungsikan untuk hal-hal yang lain, seperti misalnya kalian mau taruh makanan atau misalnya minuman atau apapun di sini boleh. Ini gue jelasin satu-satu. Di sini ada tisu, terus ini ada bunga hiasan, terus ini minum. Nah, area yang terakhir ini gue akan jelaskan sedikit terlebih dahulu. Jadi meskipun ini hotelnya hotel atau homestay-nya ini ya homestay yang cukup dibilang murah sih sebenarnya enggak ya, 550.000 cukup yang kalau di Bali mungkin kalau di Bali kota mungkin oke lah gitu ya. Tapi untuk di daerah pantai ini adalah salah satu homestay yang bisa gue bilang adalah murah. Kenapa? Karena kalian nanti bakalan bisa lihat sendiri di alasannya kenapa ya. Nih gue tunjukin ke kalian. Nah, jadi pada saat kalian buka jendela dan pintu, itu kalian bisa langsung ngelihat lautan lepas tanpa dihalangin oleh apapun. Ini adalah bukan salah satu, tapi yang utama nilai jual dari homestay yang di sini. Pasirnya pasir putih, terus juga air lautnya bersih banget guys. Jadi nanti gue bakalan coba renang di sana. Nah, jadi selain tadi yang gue bilang nilai jualnya adalah pantai yang lautan lepas, terus udah gitu di sini juga ada hemok. Jadi kalian bisa lah di sini bersantai-santai ria ya sama teman-teman kalian atau misalnya berdua sama pasangan juga oke. Terus di sini juga ada meja dan kursi kecil. Bisa untuk dinner karena kebetulan kan di sini agak jauh kemana-mana ya. Jadi kalian bisa pesan langsung dari restoran homestay di sini. Mereka banyak menyediakan menu-menu pilihan dan menurut gue sih menunya juga oke-oke. Harganya juga oke. Terus udah gitu kalian bisa langsung dibawa ke sini. Jadi dinernya bisa langsung di sini. Ataupun misalnya kalian mau dinernya di bawah pantai juga bisa, nggak apa-apa. Atau di restonya juga mereka menyediakan kok. Dan restonya juga sama, dia menghadapnya langsung ke pantai lautan lepas. Nah, gue mau jelasin sedikit guys. Ini kan sebenarnya homestay-nya agak jauh kemana-mana ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nginep di sini, better sebelum kesini tuh kalian prepare dulu, bawa minuman, terus makanan atau snack gitu ya. Kalau misalnya kalian juga nggak mau terlalu banyak beli makanan di sini, misalnya takutnya kehabisan uang atau bagaimana gitu. Terus udah gitu karena ini juga jauh ke mana-mana, menurut gue sih worth it dengan keadaan sekitar yang pantai seperti ini. Jadi maksudnya
kalau misalnya kalian keluar nih mau ke restoran atau ke apa gitu kan udah nggak bisa, bukan nggak bisa sih, kalau kalian misalnya mau effort naik tangga lagi, karena gue bilang ini cukup curam sih, tangganya juga banyak gitu, dan dari homestay ke parkiran juga cukup jauh gitu. Nah, jadi guys, gue juga tidak merekomendasikan sih untuk homestay ini didatangi oleh manula atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah lanjut usia, karena di tangganya juga nggak ada pegangan, jadi agak sedikit menyeramkan menurut gue kalau misalnya nenek-nenek atau kakek-kakek yang pengen ke daerah sini. Ini sih udah cocok banget untuk honeymoon, tapi honeymoon yang bukan mau seneng-seneng ya, mewah-mewah ya, maksudnya honeymoon yang pengen punya experience yang berbeda gitu, kayak gitu sih. Terus udah gitu juga proses check-innya cepat, gue cuman bayar terus udah gitu langsung masuk ke kamar. Ini tuh jaraknya sekitar 30 km mungkin ya, 30 km ada nggak sih guys? Dari kota, dari berapa? Jadi sekitar 30 menit dari Kute. Nah, pengalaman gue pertama kali masuk ke kamarnya cukup simpel. Jadi di dalamnya nggak banyak dekorasi yang mencolok, cuman kayak tempat tidur, kamar mandi, wastafel, meja kecil, selesai gitu. Tapi kan yang mereka jual bukan itu gitu. Kamar ya tidur, ada yang penting ada AC, nyaman, kelar kan. Yang penting tempat tidurnya empuk gitu dan nggak gatal-gatal gitu. Tapi yang mereka jual adalah view, karena seluruh kamar yang ada di sini tuh mostly memang ada balkon dan langsung view ke pantai gitu. Itu sih yang mereka jual gitu. Nah, sebenarnya kan guys, kalau untuk dinner ini kan kamarnya itu tidak ada kamar yang include dengan breakfast ataupun dengan dinner, karena menunya mereka semuanya ala carte. Nah, mereka menyediakan menu di restorannya untuk kita bisa untuk dinner ataupun breakfast. Tapi sebenarnya itu sih kembali ke diri kita ya. Misalnya kalian mau keluar lagi dengan nanjak yang tadi gue bilang 300 sampai 400 meter, cari tempat makan di luar, it's okay. Tapi gue waktu sekarang ini gue nggak memilih hal itu, jadi gue memilih untuk makan di sini aja, karena juga makan di sini cukup variatif. Tapi untuk breakfastnya memang mereka lebih dominan makanan-makanan yang biasa dimakan oleh bule gitu. Gue cuma makan omelet doang guys, dan itu nggak kenyang gitu, karena biasanya gue makan nasi goreng. Untuk kekurangannya sendiri guys, di sini tuh sama seperti hotel yang di Ubud, jadi no amenities. Jadi ada basic amenities doang, cuman sabun, shampoo dan kondisioner, sama handuk. Tapi kalau untuk sikat gigi nggak ada, jadi kalian prepare bawa itu. Dan sepertinya juga di resto bawah juga tidak menyediakan untuk pembelian sikat gigi, jadi kalian sebelum berangkat ke sini ya prepare beli itu ya. Terus yang kedua guys, kamar mandinya nggak ada pintunya. Jadi prepare aja ya, maksudnya ya namanya lagi liburan kan ya, maksudnya ya udahlah ya gitu. Yang penting satu kamarnya ya cowok-cowok semua, cewek-cewek semua gitu, jangan digabung-gabung kalau bukan pasangan gitu sih. Terus udah gitu, kalau untuk kelebihannya gue nggak perlu sebutin kelebihannya ya. Dengan kalian ngelihat video ini pun gue yakin sih kalian juga cukup tertarik untuk datang ke sini dengan harga segitu gitu. Di Bali dengan harga cuman 550, kemudian dengan view yang langsung ke laut, itu jarang banget dapat harga segitu. Oh iya, satu lagi, resepsionisnya sempat bilang kalau di sini tuh kalau malam banyak monyet, jadi better pintu di balkon itu dikunci aja kalau malam gitu, kalau udah malam. Tapi ya kalau kalian mau berani ya dibuka, kemudian ngedengerin deburan ombak di sekitarnya juga udah cukup menyenangkan gitu. Tapi sebenarnya dengan ditutup pun pintunya tetap bisa kedengar kok deburan ombaknya gitu. Dan yang paling gue bikin seneng itu adalah makanan yang dipesan di resto itu sebenarnya juga bisa dibawa guys ke kamar. Jadi kalau misalnya kalian mau dinner cantik di balkon sambil ngelihat laut lepas terus sama pasangan gitu, itu juga bisa. Itu juga salah satu kelebihannya sih. Nah, jadi guys, cuman itu aja yang bisa gue sampaikan terkait dengan review gue di Hotel Sun and Surf Stay ini.
Gue yakin kalian tertarik banget ke sini. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut, kalian boleh komen di bawah ya. Yang kalian mau tahu nanti pasti bakalan gue reply dan gue jawab kalau gue tahu. Terus jangan lupa juga nih di subscribe, terus kemudian di like juga ya. Bye bye.